keluarga yang dari luar kota mudik sekarang, satgas di desa itu lebih dioptimalkan untuk mobilisasi keluar masuk, walaupun memang sangat sulit sekali bagi kami juga Pak. Keluar masuk tidak lapor, tahu-tahu sudah terkonfirmasi positif, kami lakukan tracking, kamu lakukan screening. Setelah dari kejadian tersebut ditanya, boleh ditambah satu sekarang jadi 6M melaksanakan imunisasi. Nah itu Pak Camat juga sudah merasakan orang yang mendapatkan imunisasi kekebalan tubuhnya akan meningkat, sehingga walaupun terpapar terkonfirmasi positif itu tidak akan lama dan kondisi tubuhnya itu kuat. Nah untuk kegiatan-kegiatan masyarakat juga lebih antusias untuk menerima vaksinasi COVID-19. Selanjutnya untuk melakukan kegiatan tracking kepada masyarakat. Jadi kalau yang terkonfirmasi positif di masyarakat, kami melakukan tracking dengan menerjunkan tenaga kesehatan yang sudah dilatih untuk menjadi tracer ataupun PCR. Dan tetap yang terkonfirmasi positif pun akan menjadikan pantauan bagi kami tenaga kesehatan selama 14 hari. Jadi apabila kedatangan tim dari puskesmas, itu merupakan kegiatan kami di masyarakat, kontak erat sebelum, kontak erat sesudah. Jadi mereka pasti kedatangan dari petugas kesehatan. Karena ini menjadikan kegiatan kami di puskesmas untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Selanjutnya juga sebelum ke gambaran satu kecamatan mengenai penyebaran COVID-19, ini menyangkut 14 desa Pak, kita Maret. Nah ini untuk satu kecamatan yang terkonfirmasi sampai data hari Sabtu Pak ini. Jadi ada 2 hari yang hari Minggu Senin belum kami rekap karena kami membuat slide sampai hari Sabtu. Kasus satu kecamatan 316 Pak, yang sembuh 240, yang wafat 19 orang, nah aktif sekarang 58, dan yang realnya 56 Pak, karena yang 2 sudah lulus masa isolasi mandiri 14 hari di Puskesmas Panembahan, kalau tidak salah dari Kaum 1, kemudian dari Kertanreja 1, sehingga total satu kecamatan itu 56. Next. Nah ini untuk zonasi berdasarkan Inmendagri nomor 12 2021 Pak, bisa dilihat zonasi hijau, kuning, orange, dan merah. Kalau dulu untuk zonasi hitungnya, kalau misalkan harus diisolasi kurang dahar naik. Kami juga ada SMS masuk 2 poe deui karena datang. Nah ini masalahnya gimana Pak? Jadi kami mohon informasinya, mungkin yang kedua ya, ini Mbak kami sampaikan. Kalau yang dulu itu kami mohon datanya masuk ke kami lah Pak. Ada lagi yang berbicara seperti ini Pak, ketika kami mau mengirim ke salah satu desa, ada yang bertanya, siapa? Kewe desa. UPK merahasiakan Pak, kewe desa. Tapi ketika sampai di desa, itu orang desanya bilang, si eta mah target kukulintingan. Nah ini kan jadi mungkin kami yang telat, ya sembako yang telat. Tapi kalau misalkan panuhun kepada Pak Kampus atau siapapun, mohonlah informasinya ke kami Pak. Jadi kami pas datang langsung kirim. Barusan sama dari Golat datang langsung kirim, minimalnya itu jadi perhatian buat lingkungannya. Cenah aya keresek di UPK pasti weh ya Panumbangan gitu kan. Di Panumbangan bahasanya gitu, sampai Panumbangan mah baheula mah kantongna beureum aya mah ku keresek kan sama-sama, yang penting mah isinya. Jadi kalau misalkan itu jadi bahan pemakaman, habis sendiri Pak, kadang Pak Kampus sedikit agak was-was ya, ketika membuka peti amu-amulan keluar itu
masuk ke pernapasan pas pakai masker, heokna peti mati itu sangat terasa Pak. Apalagi suasananya malam, beda dengan siang. Kalau siang mungkin Pak Jega faktor cuaca ya kalau siang. Kalau malam Pak itu heokna bau peti mati itu sangat terasa Pak. Nah itu juga kan kami juga di lapangan ada berisiko Pak. Ya, kami berisiko di lapangan juga Pak ya. Nah, mungkin itu sedikit evaluasi dari kami, dan mari kita sama-sama melakukan koordinasi yang lebih cepat, lebih akurat tentang situasi penyebaran COVID di Kecamatan kami. Terima kasih Pak Kapolsek, silakan Pak Yedi. Bapak Camat yang saya hormati, Bapak Dandim yang saya hormati, Bapak Ketua RW yang juga saya hormati, Bapak Puskesmas Panjangan yang juga saya hormati, Ketua DKRD Kecamatan Panjangan, Bapak hadirin sekalian yang tidak saya sebut satu persatu dan juga bisa. Malam kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada hari ini kita bisa dikasih sehat walafiat dan sehat yang mana bisa berkumpul dalam kesempatan ini. Untuk itu kali kita menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada dengan kita Habib Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita mendapat syafaat di zaman amin ya rabbal alamin. Untuk itu kami tolong atau mari kita bersama-sama khusus kepada gugus tugas yang ada di desa untuk tidak bosan-bosannya kepada warga masyarakat untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan yang mana dengan tujuan pun tidak enak walaupun saya misalnya tidak hilang rasa, hilang penciuman ataupun fisik sehat, tapi secara psikologis tetap yang mengalami namanya sudah istilahnya hasil PCR dinyatakan positif, tetap yang jadi pikiran bukan pribadi saja, tetap keluarga, istri dan anak. Yang mana setelah kami tinggal di rumah 4 orang, saya beserta istri dan 2 anak. Berat badannya berapa kilo turunnya? Kasihan kalau keluarga orang, kita doakan semoga lekas sembuh. Kalau tadi Pak Camat bilang Camat Toblong, Camat Sukajadi yang meninggal tidak terdengar segmen ya Pak Camat. Insya Allah Pak Sekmat nggak ada segmen yang meninggal. Pak Sekmat senior saya, para kepala desa yang saya hormati juga para ketua BPD sebagai anggota DPRD tingkat 3. 1 provinsi, 2 kabupaten, 3 itu BPD di desa. Fungsinya sama, controlling, legislasi dan budgeting. Mana ketua BPD pada hadir nih? Pertama kita harus betul-betul yakin Pak bahwa yang dibicarakan dari lalu prosedur SOP pemakamannya sama seperti yang berlaku, sehingga di kampung halaman Ciwalem resah Pak Camat. Saya dengan ayahanda diskusi, Pak jangan kejadian seperti ibunda almarhumah AKBP Yayat di Desa Bandung Banget. Para kiai di situ Pak ada 3 pendapat yang bingung masyarakat Pak. Ciwalem mah kumaha apa cek abdi teh. Abdi ngamakmum ka pun bapak. Pun bapak miwarang ka abdi pangalponkeun tos diibakan teu acan. Lamun atos di urang salatan we di dieu da teu kudu dihareupeun di janazah. Jadi ieu Orang itu kain kapan dan sebagainya sekarang ditambah dengan APD. APD tolong sekarang harganya sudah murah kembali, banyak jualan atau nanti gimana caranya disimpan APD, karena suatu waktu kalau ada masyarakat yang meninggal secara COVID dari tim
Satgas Desa di pemakamannya bisa memakai APD yang bersangkutan. Kemudian dibentuk juga Satgas Desa yang ada di desa supaya kalau ada Satgas untuk pemakaman di tiap-tiap desa. Kemudian yang ketiga, ruang isolasi desa ini dipersiapkan kembali, jangan hanya formalitas, tapi karena kita menghadapi situasi yang sangat-sangat riskan, kita harus betul-betul mempersiapkan ruang isolasi dengan baik. Dari Medang Layang kami sudah pantau, alhamdulillah semua sudah dipersiapkan, tetapi yang betul-betul bisa dipakai sebagai ruang isolasi, jangan sampai ruang isolasi justru akan memaparkan kepada yang lain yang sehat. Contohnya ada ruang isolasi Maremeng di ruang sekretariat desa, HD bisa-bisa terpapar semua. Yang keempat, yang terakhir ini buat bapak-bapak, Pak Guru, ada kejadian, tolong jangan sampai ketika istri kita masak tidak enak dengan disebut tidak enak, karena besoknya langsung dijemput ke ambulan, dikopirkan karena dia ngerasa. Jadi wayahna yang ibu-ibu masak dengan harga enak gitu Pak Gurunya. Itu Bang Inten, tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Atur. Kasus COVID di Kecamatan Panumbangan yang cukup signifikan pasca Lebaran, yang tadinya cuma belasan orang sekarang sudah mencapai hampir 56 orang. Tapi alhamdulillah dari jumlah itu sudah hampir 29 sudah sembuh. Tinggal kita tracking yang lainnya, dan kita juga mengawasi yang isolasi, dan alhamdulillah mudah-mudahan sampai dengan rata-rata tanggal 4 Juli itu semua udah bebas isolasi. Tapi hasilnya kita belum tahu, mudah-mudahan kita kembali ke zona hijau lah. Sekarang udah masuk ke zona kuning, mudah-mudahan Panumbangan bisa menjadi zona merah. Ini untuk himbauan sekalian. Oh, himbauannya. Mudah-mudahan kita selalu mematuhi protokol kesehatan. Sekarang yang 3M, sekarang jadi 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, juga meminimalisir mobilitas. Jadi tolonglah, dengan banyaknya varian-varian baru Delta ini yang masuk ke Jawa Barat, jangan sampai Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis terpapar dengan varian-varian baru. Mudah-mudahan masyarakat bisa meningkatkan disiplin, bisa meningkatkan kepatuhannya terhadap prokes. Mudah-mudahan juga semuanya bisa paham dengan edukasi yang disampaikan oleh kami. Terima kasih. Ya, kurang ya. Sangat-sangat merespon positif kegiatan rakor tentang penanganan COVID ini yang diadakan oleh Kecamatan Panumbangan. Berkaitan dengan berkembangnya wabah baru COVID yang ada di Indonesia secara umum, terutama Panumbangan sendiri yang sekarang masih zona kuning. Saya berharap dengan adanya rakor ini, karena seluruh kepala desa juga hadir, apa yang kita rapatkan di acara rakor ini dapat sampai ke jajaran bawah, instruksinya sampai ke lurah, sehingga penekanan ke masyarakat atau himbauan-himbauan itu dapat ditingkatkan kembali, sehingga kesadaran masyarakat dapat meningkat, terutama untuk ketertiban memakai masker, menjaga jarak, membawa kebersihan tangan atau hand sanitizer untuk perorangan itu. Sekarang ini kita harus benar-benar cerewet, benar-benar aktif untuk lebih mengingatkan, karena kecenderungan masyarakat kita kalau kita sudah tidak mengimbau lagi, masyarakat merasa sudah aman, sehingga kita harus tetap sering-sering mengadakan kegiatan seperti ini, tujuannya untuk meningkatkan kembali kesadaran masyarakat secara umum di Kecamatan Panumbangan. Ini untuk harapannya ini untuk masyarakat, himbauan sekaligus himbauan kemana? Untuk ke masyarakat kita terus terang, kita juga kemarin sudah melaksanakan PPKM Mikro secara bersama-sama, didukung juga dengan pasukan perkuatan dari pasukan satuan tempur
yang ada di Kodim 013 Ciamis. Ini kita tidak akan bosan-bosan untuk menghimbau kembali untuk memberikan edukasi kepada masyarakat maupun secara gugus tugas di desa ataupun wuru-wuru di seputaran Kecamatan Bandung. Terima kasih teman.